Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salam ke Jalan Braga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Ibu pengen masuk surga? Pengen sekarang atau nanti? Yang jawab salam mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang lagi ada masalah mudah-mudahan masalahna sing bareres. Amin ya Allah ya Robbal. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tarik mana bapak-bapak jeung ibu-ibu? Ari bapak-bapakna aya? Cik urang sapa. Bu. Pak. Bapak mah ngabetem nyebutnya. Ari bapak jalmi tunggul awi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalik falyafrahu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan muslimuna yadhkurunallaha fi illa haffatil malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para imam masjid, para guru ngaji yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengurus DKM Masjid Baitur Rahman beserta jajarannya, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan jasmani, lahir dan batinnya. Aparatur pemerintahan, Bapak RW beserta jajarannya, Bapak RT, dari mulai RT 1 sampai RT 10. RT berapa, Bu? Wah, sebenarnya dari mulai RT 1 sampai RT 12 beserta jajarannya, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dalam menjalankan amanah. Ibu-ibu anu lalucu, lamun dicabak pipina menihipuk siga kueh bol dan hanya kal gedenya. Bapak-bapak anu gara raya katinggalna gagah perkasa, alhamdulillah bapak-bapak mah sehat
jasad jeung ragana sabab sok ngaleueut kuku Bima. Pak sok ngaleueut kuku Bima Pak? Sok? Alhamdulillah. Jamaah hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu teh ku Sunda ku Indonesia gitu nya. Dari ku Sunda di komplek. Arek ku Indonesia ada orang Sunda bingung. Campur aja. Nah, sepakat campur sepakat? Pertama dan yang utama, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini ibu dan bapak semua yang hadir, kalau tanpa kudrat dan irodatnya Allah tidak akan hadir ke tempat ini. Makanya yang pertama yang harus kita syukuri hari ini, saat ini, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita untuk datang ke tempat ini. Karena tidak semua orang yang bisa hadir ke tempat ini. Walaupun sehat badannya, fisiknya kuat, belum tentu datang ke tempat ini. Mungkin dengan berbagai alasan. Ibu-ibu hadir ke tempat ini, mungkin di rumahnya sedang masak, ada saudara, apalagi weekend ya Bu ya. Biasanya kalau ibu-ibu di rumah suka kedatangan tamu, ada cucu, ayah incu, ayah mantu. Bapak-bapak hari ini ada Persib. Tapi elehnya aku Persibnya. Tidak apa-apa. Yang penting hadirnya kita ke tempat ini bukan karena apa-apa. Bukan karena siapa-siapa. Saya pastikan dan saya yakinkan dulu ibu datang ke sini tidak ada tujuan lain. Bapak hadir ke tempat ini tidak ada tujuan lain. Lain hayang ningali mubalikna, datang kasep mubalikna. Tapi ibu datang ke tempat ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah dengan wasilah tolabul ilm. Pahala yang ibu raih ke tempat ini luar biasa Bu. Kenapa luar biasa? Karena pahalanya tidak ada bandingannya dengan yang lain. Majalasa qaumun muslimuna yadhkurunallaha fi. Tidak ada satu perkumpulan, satu majelis yang mana majelis itu diisi dengan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang yadhkurunallah, mereka mengingat kepada Allah, illa hafatil malaikah, kecuali Allah akan memberikan kepada mereka, mengumpulkan mereka bersama para malaikat-malaikatnya. Jantan dina dinten ieu teh malaikat ngariung. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan yang kedua, Allah akan mendatangkan rahmatnya hari ini. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan mencurahkan, menurunkan ketenangan kepada kita semua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini harus tenang, harus nyaman, harus aman, terutama harus senang. Ibu datang ke tempat ini aman Bu? Tidak ada gangguan di jalan? Tidak ada masalah di jalan? Aya nu ngabegal teu? Teu aya, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ibu datang ke tempat ini disertai dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba Bu lihat, kita sedikit menoleh saudara-saudara kita yang ada di mana? Palestina. Ayeuna keur rame Palestina teh. Teu eureun-eureun digempur eta ku Israel ting di kakek iraha eta. Terus digempur. Bahkan catatannya Ibu, tong borok rek ngaji, rek sare oge teu tenang. Tiap hari ngadangukeun bom. Puas. Kita yang hadir ke tempat ini tidur bisa nyenyak, bisa nyaman, makan bisa enak, pergi bepergian, naik motor, naik mobil kita bisa nyaman. Tapi mereka yang ada di sana belum tentu senyaman kita. Bahkan di dalam catatan data sampai hari ini berapa ribu warga Palestina yang sudah wafat, yang sudah gugur menjadi syahid, yang terkena tindakan zalim dari Zionis Israel. Tapi insya Allah mereka yang wafat itu akan syahid. Ari syahid mah moal dihisab. Laras Bu? Yang namanya syahid itu tidak akan dihisab, langsung masuk surga insya Allah. Langsung masuk surga karena mereka syahid. Ibu ingin mati syahid?
Ingin mati syahid? Bapak ingin mati syahid? Hoyong diantarkan nggak itu? Daftarkan ke Pak RW ta. Data Pak RW nya saha wae. Pak Ustaz tong jauh-jauh atuh saya syahid mah tong di Palestina di dieu we. Ibu, syahid rek di dieu rek di ditu di mana saja kita berada, jangankan yang dekat, jangankan yang jauh, ketika kita niat karena Allah dalam hidup kita, baik lagi ibadah, lagi bekerja, sedang apapun kita, maka insya Allah kita akan berada dalam keadaan yang syahid ketika kita wafat. Amin. Ibu ngaji sekarang, insya Allah kalau wafat hari ini menjadi syahid. Kenapa demikian? Karena tadi yang ngaji mah pahalanya gede. Ibu ngalengkah dari rumah berapa langkah Bu? Sudah dihitung belum? Cing diajar ngitung kayak mamu tah. Lengkah kahiji, kadua. Itunya? Pak RW pasti datang, sudah dihitung dari rumah datang di sini berapa langkah? Nanti dihitung, Pak. Bu, boleh saya berdiri? Mual ambak. Nah, itunya mereka tinggal. Tah, Ibu ketika kita datang ke pengajian, langkah yang pertama kita melangkahkan kaki kanan, kedua kaki kanan kita melangkah untuk ngaji, kaki kedua kita melangkahkan untuk ngelmu, ngaji dan mencari ilmu. Sanes ngejo Bu, ngaji ngejo, tapi aya kejo di dieu mah. Aya oge konsumsi. Nah, aya alhamdulillah. Ibu kita melangkahkan kaki yang pertama, maka Allah akan turunkan ampunan. Ketika melangkahkan kaki yang pertama itu, Allah turunkan ampunan kepada kita. Langkah yang kedua kita melangkah, Allah akan angkat derajat kita. Jadi pulang dari sini, ibu dan bapak mendapatkan ampunan dari Allah, menjadi orang yang salim. Tahu salim? Salim itu orang yang bersih hatinya. Kemudian Allah angkat derajatnya ke tempat yang paling mulia, insya Allah. Maka tidak ada pahala yang lebih baik, yang lebih mulia daripada kita menuntut ilmu, datang ke tempat ngaji, datang ke pengaji. Makanya alhamdulillah yang hari ini tidak akan sia-sia. Di rumahnya yang sedang ada masalah, yang sedang punya problem, datang ke pengajian. Saya pernah melakukan itu Bu. Ketika saya pernah sakit selama 2 minggu sakit, duka gering naon, ya, dicoba ke dokter angger we panasnya turun-turun. Ternyata salah satu obat agar kita sehat itu adalah datang ke pengajian. Saya pernah nyoba. Ketika sedang sakit saya coba ingin ngajar santri, karena biasanya kalau 1 hari saja tidak ngajar santri teh gereget hayang ngaji we gitu. Makanya ketika sakit saya coba ngajar santri, alhamdulillah besoknya jadi sehat. Ternyata survei membuktikan ibu kalau misalkan datang ke pengajian itu badan jadi sehat. Yakin itu, badan akan sehat, pikiran akan hati akan Itulah manfaat kita datang ke pengajian. Maka kita harus sering datang ke tempat pengajian. Alhamdulillah di sini sudah diadakan pengajian mingguan ya, bulanan. Aya pengajian mingguan, aya harian, besok datang. Ibu, abdi naros, saya nanya, kalau pengajian mingguan yang ceramahnya dari mana? Dari luar. Kebanyakan dari mana? Dari luar. Kalau pengajian mingguan, penceramahnya dari mana? Ada yang dari sini? Kebanyakan dari sini? Dari luar. Kalau pengajian harian ada? Pengajian ibu-ibu malam hari apa ibu-ibu teh? Hari Sabtu. Itu pengisinya dari mana Bu? Dari luar juga. Ibu ingat, ketika kita mengadakan pengajian, mau itu bulanan, mau itu mingguan, mau itu harian, tolong diingat, dicatat, yang namanya pengajian kalau diisi oleh para ustadz-ustadz yang asalnya dari sini, yang asli dari sini,
sholatnya di sini, berjamaahnya di sini, berkumpulnya bersama ibu di sini, maka itu lebih penting daripada pengajian-pengajian bulanan anu penceramah nati luar. Isi ibu aina ngondang penceramah muludan rajaban, pengajian bulanan ngondang ti ustad anu luar, ngondang mubalik terkenal. Ibu itu hukumnya fardu kifayah. Kalaupun tidak datang tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada ustad di sini mengadakan pengajian rutin mingguan misalkan, atau pengajian rutin harian, maka itu yang harus diutamakan oleh ibu. Paham ya Bu ya? Kenapa demikian? Karena kalau saya setelah ceramah pulang beres, tidak jadi masalah. Beres ceramah mah. Saya pulang dari sini ya, ceramah, udah ceramah apa? Sebelum pulang dari amplop, kedoi eta mah kumaha Pak Ustad eta. Saya beres dari sini pulang, selesai, tidak ada urusan. Ya. Tapi kalau ustadz yang di sini mengadakan pengajian rutin, apalagi pengajian-pengajian yang penting, misalkan mengkaji tentang hukum-hukum keseharian, fikih, akhlak, akidah, tasawuf, maka itu harus diutamakan oleh kita. Khawatir begini Bu, kalau pengajian yang ustadznya dari sini mah bosen Pak Ustadz eta, tapi kalau ustadznya dari luar mah bela-belain datang ke tempat ini karena ustadznya baru, pengen tahu siapa ustadznya. Tapi kalau ustadznya dari sini mah jarang, karena bosan melihat ustadznya. Ibu tolong diingat, ustadz yang di sini yang asli menjadi guru ngaji, menjadi kiai atau menjadi imam di tempat ini, maka ilmunya harus kita ambil. Ketika mengadakan pengajian wajib kita datang. Doraka lamun ibu teu datang, bapak teu datang. Sabab eta hukumna fardu ain. Abdi mah fardu kifayah ka dieu teh. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah pengajian rutin bulanan ini sudah berlanjut terus-menerus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita nanti di akhirat masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh bersama para ulama, para anbiya, siddiqin, para ulama-ulama yang dijamin oleh Allah mendapat surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Pak, angger teu ayaan si Bapak. Pak, tah geningan aya tarik cuma kana gitu. Siga rek nonton Persib, Pak. Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini saya tidak akan ceramah lama-lama. Karena kalau ceramah lama-lama tidak akan dihafal oleh ibu-ibu. Yang penting ceramah mah singkat, padat, melekat, pulang bawa ilmu anu manfaat. Insya Allah kita akan pulang membawa ilmu yang manfaat. Alhamdulillah ibu bapak, para jamaah sekalian yang hadir, saya bangga bisa diundang ke tempat ini. Ini mungkin kedua kalinya saya datang ke tempat ini. Ya. Dulu ketika Idul Adha saya pernah di sini, ya. Pernah jadi imam dan khotib di sini. Alhamdulillah dengan wasilah silaturahim saya diundang kembali di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan. Bosan tuh Bu? Teu bosan? Teu ambek? Mual bete? Insya Allah di jam sabaraha ceramahna? Tuh, labu tilu cenah hari. Ibu-ibu, kiat sampai ke jam 12? Kiat tuh? Tuh, kiduk tuh, cenah teh kiat. Hebat, ya. Jujur, harus jujur, Bu. Tidak boleh kita ditanya, kiat sampai jam 12 kiat. Di kasubuh kiat. Karek sajam geus nundutan. Berarti itu namanya ibu-ibu yang ahli ngawadul. Ibu, bapak, sadayana, kita lanjutkan. Hari ini saya akan membahas apa? Saya tidak akan banyak-banyak untuk membahas. Ibu, Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa. Saya mau tanya, ibu hari ini sudah mendapatkan nikmat dari Allah berapa? Cik,
Banyak teka hitung. Bapak dari mulai tadi maghrib saja sampai saat ini berapa nikmat yang Bapak peroleh? Apakah bisa dihitung? Nikmat Allah yang turun kepada kita setiap saat, setiap detik, setiap hela napas kita, maka tidak akan bisa kita hitung. Ini hebatnya nikmat Allah. Itu baru dari hal yang sedikit saja. Akan tetapi semua nikmat Allah itu, ibu, ternyata akan menjadi musibah bagi kita. Kata para ulama mengatakan, kullu nikmatin allati la yuqarribuka ilallah fahuwa baliyatun. Apa cenah, Bu? Nah, etan tadi cenah gitu. Kullu nikmatin allati la yuqarribuka ilallah fahuwa baliyatin. Setiap nikmat-nikmat dari Allah yang mana ketika nikmat itu tidak mampu mendekatkan kita kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi musibah. Ibu, kita diberi panjang umur, hari ini sehat. Itu nikmat bukan, Bu? Nikmat. Bapak hari ini bisa duduk dengan tenang sambil merokok, misalkan sambil ngopi, itu adalah nikmat. Akan tetapi ketika nikmat umur itu tidak mampu mendekatkan kita kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi musibah buat kita. Jangan merasa bangga ketika ibu bisa berjalan-jalan enak. Jangan merasa bangga ketika ibu diberikan usia yang panjang, kalau usia itu tidak mampu mendekatkan kita kepada Allah. Maka salah satu nikmat yang paling hebat itu adalah nikmat yang mampu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya diberikan sehat jag-jag. Alhamdulillah, mumpung sehat jag-jag, saya mau mengantarkan kaki saya untuk datang ke pengaji. Nah, ini adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Maka nikmat ini akan Allah catat sebagai nikmat yang terbaik, sehingga ditambah oleh Allah dengan janjinya, la in syakartum la azidan. Kata Allah, saya akan berikan janji saya, la azidannakum, saya tambahkan nikmat usia, karena dia mampu melangkahkan kakinya untuk mendekatkan diri kepadaku. Jadi mudah-mudahan ibu bapak sadayana, hari ini nikmat yang kita dapatkan itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam ini pada pengajian rutin ini saya diberikan amanah oleh panitia dari RT berapa? RT 10. Pak Ustadz nitip nanti pas pengajian tolong sampaikan tentang Maulid Nabi katanya. Kata saya, oh siap, mangga. Ibu-ibu di dia tos muludan aja? Atos. Badai muludan deui? Badai muludan deui? Pak Ustadz kan kamari atos, nah ibu muludan mah kamari mah gebiar. Tah, kalau bisa muludan itu tiap hari. Osok muludan tiap hari ibu. Naon muludan tiap hari itu? Muludan tiap hari itu kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sok pantes teh ibu gaduh putra tilu, ditelepon putra ibu tehnya. Misalkan anu hiji namina Kevin, anu dua namina Parel, anu tilu namina Isna. Aya Isna di dia? Aya, alhamdulillah, pilih kasebatnya. Dek Parel, bisa datang gak nanti malam minggu ke rumah mama? Ya, ada apa mah? Kita baca berjanji sama-sama yuk di rumah. Ya, sedikit kita mengingat perjalanan Nabi, kita muludan. Ya, di rumah aja lah. Oh iya mah, insya Allah. Ditelepon Kevin. Kevin, gimana, sehat Kevin? Ya, sehat, alhamdulillah mah. Ada apa mah? Ini nanti besok malam ada acara enggak?
Kenapa gitu mah? Kita muludan yuk di rumah yuk. Bareng-bareng kita berdoa bersama sama papa sama adik-adik kamu. Oh iya mah, ya. Insya Allah. Telepon lagi Isna, Isna sehat? Alhamdulillah. Beres kuliahnya nah? Alhamdulillah beres mah. Ada apa mah? Malam-malam ini telepon mah. Besok malam bisa nggak ke mama ke rumah? Emang kenapa mah? Kita muludan yuk sama-sama yuk. Ngapain muludannya mah? Kita baca berjanji bersama-sama bareng-bareng. Oh gitu mah. Oh iya siap. Ibu punya anak 3 yang alhamdulillah ketika diajak ngaji, diajak muludan mau di rumah, itu insya Allah rumah ibu akan berkah. Jadi pengajian muludan teh bukan yang disediakan oleh panitia saja, di rumah juga kita harus, gitu ya. Jadi istilahnya harus setiap hari muludan teh, gitunya. Jadi jangan ada yang nanya, kemarin kan sudah muludan, sekarang muludan lagi. Tidak apa-apa, tiap hari juga. Mau sampai ibu nanti Ramadan, Syawal, muludan terus, boleh. Kenapa demikian? Masa kita tidak malu dengan Nabi Muhammad? Teisin orang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah muludan lagi tiap minggu. Laras sebut. Kapan Nabi muludan? Ketika dia mengingat hari kelahirannya. Hari apa? Hari Senin. Senin itu kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada hari itu Nabi selalu mengagungkan kelahirannya, mengadakan berniat muludan. Di samping berniat maulidan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kebiasaan yang menjadi kesukaannya, hobinya, yaitu berpuasa sunnah. Maka kita jangan bosan-bosan ya untuk mengadakan muludan. Pak, Bu, kalau muludan itu bercerita tentang apa? Pasti kalau bicara tentang muludan itu bicaranya tentang sifat Nabi, akhlak Nabi, perilaku Nabi. Kalau kita rajaban pasti bicara tentang apa? Tentang sholat. Pasti kan nyakin. Walaupun yang dibahasnya tentang itu, akan tetapi ada pesan yang harus kita bawa ke rumah. Jangan sampai kita ngaji yang dialak teh rame naungkul, yang dibawa hanya hanya guyonannya saja, tapi yang kita bawa adalah ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan kepada keluarga kita. Insya Allah. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dalam pengajian ini sedikit saya menyampaikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi Rasul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ke dunia ini, sehingga Rasul dijadikan sebagai manusia yang terbaik setelah Allah menjadikan seorang Rasul menutup para Rasul-Rasul yang lainnya. Jadi penghujungnya para Nabi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya ya. Ibu, ketika ibu mengadakan pengajian muludan, bapak ketika hadir ke tempat maulid, apa yang sangat bapak rasakan atau ibu rasakan ketika datang ke pengajian itu? Apakah bahagia? Apakah sedih? Apakah bosan? Apakah capek? Apa yang ibu rasakan? Pasti bahagia. Kenapa bahagia? Karena ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikmat karunia yang besar yang harus kita syukuri. Sehingga para ulama mengatakan adanya maulid Nabi itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Membuktikan rasa syukur kepada Allah. Syukurnya apa? Syukur telah diciptakan seorang manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bersyukur? Karena ternyata Nabi Muhammad itu jadi contoh buat kita semua. Ibu, sekali deh Ibu, bahagia punya Nabi Muhammad. Bapak bunga gaduh Kanjeng Rasul. Bunga alhamdulillah. Cik abdi bade naros. Ibu, bahagia mana ketika dikasih uang 1 miliar atau dikasih Nabi Muhammad? Jujur. Tong dua nana hiji. Anak?
Dimana boga duit saem ke bisa cintanya ka Kanjeng Nabi ngayakeun muludan. Pilih salah sahiji. Kalau ibu mengaku umat Nabi, maka jawab di dalam hati ibu, lebih baik saya memilih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada saya diberikan uang 1 miliar. 1 miliar mah cepat habis, betul tidak Bu? Dipakai belanja habis, dipakai shopping habis, jalan-jalan habis, dipakai apalagi ya, membangun rumah habis uang itu. Tapi kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan habis sepanjang zaman, dan pasti nanti beliau akan hadir di tengah-tengah kita memberikan syafaatul uzma kepada kita semua. Maka nanti ibu nih yang hadir di sini, beres muludan, beres pengajian ya, datang ke tempat ini, maka Allah akan catat ibu ini, bapak ini sudah tercatat sebagai golongan-golongan hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat. Nanti dicatat dan bertemu dengan Nabi. Ketika di akhirat dibangkitkan oleh Allah, maka ketika membuka mata, di depan kita ada sosok cahaya yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi balelongnya jadi cocok. Ah, kedah kalau telah itu. Aduh, ieu cai naon, Bu? Cai murah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Naon tadi teh? Cai murah. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita mengakui bahwa Rasul itu sebagai idola kita, sebagai figur bagi kita, sebagai uswah bagi kita, kita harus tahu apa itu uswah. Naon ari uswah teh, Bu? Uswah teh naon? Ada yang tahu uswah? Uswah itu contohaneun, tuturkeuneun, panutaneun. Itu uswah. Jadi Rasul itu dalam kehidupannya jadi uswah. Kita sudah tahu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sudah jelas pada diri Rasulullah itu ada uswatun apa itu uswatun hasanah? Contoh yang baik. Contoh yang baik. Nah, lalu kemudian apa saja contoh yang baik Rasulullah yang bisa kita tiru? Banyak, Ibu. Banyak, Pak. Banyak. Perilaku Rasul itu banyak yang harus kita contoh. Tapi saya akan sampaikan 3 saja cukup. Cukup 3, Bu? Cukup 3 saja. Mana contoh Nabi yang harus kita contoh? Nah, kadang mesti contohan lagi anger gitu kene. Mudah-mudahan ini menjadi pesan yang terbaik buat kita. 1. Perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh itu yang pertama. Rasul itu selalu tersenyum. Namanya adalah bastul wajhi. Kalau bahasa rancamanyarnya marahmai. Tahu marahmai? Tah eta. Jadi Rasul itu selalu Bagaimana senyum itu? Senyum teh kieu Bu tah. Seimbang antara sisi bibir kiri dan kanan. Simetris, kieu tah. Ketinggal Bu? Eta senyumnya kedah seimbang antara bibir kiri dan bibir kanan, simetris. Nah, itu senyum. Gak boleh seperti ini. Ieu mah naon? Sinis, mun teh sinis naon? Setruknya kadituna. Saya mau tanya, Ibu selalu tersenyum setiap hari? Bapak selalu tersenyum setiap hari?
Tali seuri, ai seuri mah atuh seserian, ieu mah senyum. Ibu selalu senyum kepada suami? Kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang, Bu? Kadang-kadang, Pak. Gimana suasana hati? Gimana setoran? Oh, biasa ya. Kalau ibu-ibu seperti itu. Ibu, ketika kita melampiaskan senyuman kepada suami satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat perempuan itu kepada surga. Jadi surgana disiapkan. Ibu-ibu mah sebetulnya gampang surga mah, teu kudu hese. Surga ibu-ibu mah geus aya di bumi. Ya. Teu di pengajian oge ada di rumah. Tidak ada di sini, ada di rumah. Maka ibu-ibu tampilkan suasana senyum ketika ibu datang ke rumah. Jadi pulang dari sini ibu harus banyak tersenyum. Ketemu sama bapak teh tersenyum. Ayeuna kan pada ngetak pantat di buminya. Tok 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 senyum we gitu. Cik si mama teh nah, cik si bapak teh nah si mama cara biasana seuri. Keun weh ibu. Yang penting niatkan hati ibu untuk selalu tersenyum. Lawan kata dari tersenyum teh nya eta buat umak pukulut. Ibu suka buat baut? Aduh ya Allah. Kadang kita mah ya, yang kita kadang-kadang bisa ketika kita senyum kepada orang-orang tertentu saja. Tapi kita sulit untuk tersenyum kepada orang yang pernah menyakiti kita. Ada orang lewat, dia tetangga kita, tapi kita punya rasa tidak suka atau sebel karena dia pernah menyakiti saya. Maka mulut ini, bibir ini tidak mampu untuk mendatangkan senyuman. Ayo si Ucu itu lewat ke dia, ayo lewat ke dia, belok deh. Kadang pas lewat oge nya, urang mah ngadadak ieu, ngadadak naon teh? Nah, gitu, ngadadak malik gitu. Di ditu ieu mah, di ditu dayanya. Ah, teu aya alhamdulillah gitu. Ketika kita melampiaskan diri dengan senyuman kepada orang lain, maka ibu akan ditempatkan nanti setahap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ibu kedah seueur senyum, harus banyak senyum, jangan banyak ambek, tidak boleh buat baut, tidak boleh kukulutus. Kita mah harus banyak senyum saja, biasa bahagia gitu ya. Kepada suami ibu harus baik, kepada tetangga ibu harus baik, kepada Pak RT, Pak RW harus baik. Jangan karena kemarin enggak didata ya sama Pak RT, Pak RW jadi baut gitu. Ibu di sini semua warga asli sudah dapat KTP? Dapat KTP, alhamdulillah. Gampang atau sulit ngurusin KTP? Gampang? Alhamdulillah. Pak RT dan Pak RW-nya gampang ya? Alhamdulillah. Baik berarti Pak RT dan Pak RW-nya. Alhamdulillah. Nah, ibu ketika kita mampu mendatangkan senyuman kepada siapapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita di hadapannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji. Yang kedua, perilaku Nabi yang harus kita contoh itu adalah Nabi itu selalu jujur. Apa Bu? Nabi itu selalu jujur. Sekarang saya tanya lagi, ibu suka jujur? Suka jujur? Ibu kalau nemui uang suami di saku pas mau dicuci, ada uang 100.000, itu suka dikembaliin gak Bu? Kembaliin. Atau disakuin? Ah, lumayan terseblak. Istri harus jujur, suami harus jujur, anak-anak harus jujur, semua harus jujur, Pak RT harus jujur, Pak RW harus jujur, penceramah harus jujur, semua yang ada di sini siapapun harus jujur. Kenapa demikian?
Karena ternyata yang akan menjadikan kita sukses hidup itu bukan kepintaran kita, tapi dengan kejujuran kita. Banyak orang yang sukses tidak dengan harta, tidak dengan tahta, tapi dia mampu mendatangkan kejujuran di dalam hati dan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah. Jadi harus jujur. Sampai-sampai ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menasehati anak-anaknya, bahkan selalu menasehati kepada mantu-mantunya, termasuk Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah pernah menyampaikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib yang menjadi menantu kesayangannya. Bagaimana pesannya? Ya Ali, kata baginda Nabi, wahai Ali, usduk, jujurlah engkau. Fa in dzarraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Sekalipun jujur itu sulit di dunia, tapi di akhirat nanti akan menyelamatkanmu. Wala takdzib, janganlah bohong kau Ali. Fa in naf'aka fil ajil fa innahu yadhurruka fil ajil. Sekalipun bohong itu bisa menyelamatkan kita di dunia, bisa memberikan manfaat di dunia, tapi di akhirat akan mencelakakan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ibu, yang namanya jujur mah di dunia teh sulit, tapi nanti di akhirat kita akan selamat. Contoh ya, contoh yang kecil saja. Ketika kita jujur kepada siapapun, padahal jujur itu berat, maka Allah akan memberikan manfaat di akhirat. Walaupun di dunia kita merasa susah, yang namanya jujur itu. Saya harus jujur, ibu harus jujur, bapak harus, Pak RT harus, pedagang harus, pembeli harus jujur semuanya. Datang semuanya jujur. Bapak harus jujur, jangan bohong. Bilang ke ibu, mah, papa mau keluar kota, tapi ujung-ujungnya datang ke orang. Nggak ada Pak di sini, Pak? Ada Pak di sini? Ada di sini yang selalu begitu? Tidak ada, alhamdulillah. Ibu juga sama harus jujur. Bilang ke bapak, kemana-mana harus lapor. Jangan asal pergi. Jangan mentang-mentang suami tidak ada di rumah, lalu ibu seenaknya mau motoran, mau mobil. Karena suami tidak ada di rumah, terus aja kontekan sama grup WA ibu-ibu senam. Ayo hari ini kita jalan-jalan, suamiku udah pergi, kumpul di hiji tempat, luar biasa. Itu ibu bukan tidak boleh, tapi ibu harus lapor kepada suami walaupun suami tidak ada di rumah. Telepon suaminya atau WA, papa, hari ini mama mau minta izin, mama mau ada arisan RT di rumahnya Pak RT dari jam 8 sampai jam 12. Izin ya Pak ya. Sebelum suaminya mengizinkan, maka ibu tidak boleh berangkat. Sekalipun suaminya tidak ada di tempat. Ahkeun we da si papa mah bager ka abdi mah. Tara ngambek, tara galak, sok ngijinan ka mana-mana oge. Sekalipun seperti itu, ada lafaz yang dikeluarkan oleh suami itu akan menjadi doa buat ibu. Selamat ibu di jalan. Jadi jangan entong pedah kieu, da si papa mah tara banyak carios, tara banyak omong. Si papa mah cuma cukup, Pap, mama pengen beli skincare. Cuma gidel kayak handphonenya. Pap, mama pengen apa? Oh, sekalipun hanya gidel saja, tapi ibu tetap harus menerima ucapan dari suami. Karena ucapan suami itu akan menjadi doa buat kita semua. Gitu. Jadi itu manfaatnya. Kemanapun ibu harus tidak boleh bohong. Gitu. Kalau ibu di rumah ditanya oleh suami, mama, bapak teh da asal leungit duit itu 200.000 kamari dina hanapeun bantal ku mama henteu. Duka tuh Pak tuh apa? Mama mah nggak tahu dah, nggak lihat. Padahal sama kita sudah diambil. Nah itu ibu, uang itu tidak akan berkah, tidak akan manfaat buat kita. Dimanapun ketika suami nanya kepada kita, mama nuju naon? Mama lagi di rumah.
lagi ngurusin si Dede ini nih, habis kasih makan, si Dedenya habis disuapin sama mama. Padahal ibu-ibuna misalkan ibu lagi di luar, lagi di rumah tetangga, maka itu dosanya akan mengalir terus sampai suaminya pulang. Jadi kita harus jujur sekalipun suami tidak ada di rumah. Kemanapun suami pergi, maka kita harus hadir. Hadirnya dalam apa? Hadir dalam ketaatan kita kepadanya. Siap ya Bu ya? Siap untuk jujur? Siap, pada siap. Pedagang harus jujur. Pembeli harus jujur. Tapi sekarang mah kadang-kadang pedagang ge bohong. Pembeli kadang-kadang bohong. Bagaimana bohongnya pedagang sama pembeli? Ya gitu kadang-kadang. Pedagang ketika nawarin dagangannya, ya, jualan jeruk. Ayo jeruk Palembang, padahal meuli nage ti Garut. Gitu. Ayo ngakukeun jeruk Palembang gitu. Berarti itu teh pedagang bohong. Sekarang pembeli bohong. Apa pembeli bohong? Ketika menawar sesuatu kepada pedagang, "Mang, ini jeruk berapa sekilo?" 20.000 sekilo. Di pasar Baleendah cuma 15.000. Kenapa di sini 20.000? Tapi ibu yang bilang seperti itu teh ternyata tidak ke Baleendah juga. Berarti ibu teh jadi pedagang pembeli anu bohong. Kan sekarang begitu ya? Biasa sok ngabanding-bandingkeun, di ditu ge sakitu padahal henteu ka ditu lagi. Nah, itu teh ternyata pembeli yang bohong. Ibu ingat, makanan yang ibu beli dari hasil bohong, walaupun hal yang tepira tidak seberapa, maka tidak akan menjadi daging buat ibu. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapapun ketika sesuatu yang kita makan berasal dari sesuatu yang tidak baik, yang subhat. Tak subhat teh anu kitu. Perkara yang tidak terasa oleh kita dosanya, tapi sebetulnya itu teh dosa. Maka jangan aneh, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Daging yang keluar dari perkara yang haram maka neraka bagiannya. Maka ada cerita seorang keluarga ini diberikan kekayaan oleh Allah, istrinya cantik, suaminya ganteng, kemudian suaminya pimpinan direksi di sebuah perusahaan bank. Suatu ketika, ya, suaminya pergi naik mobil, mau keluar kota. Di perjalanan itu mobilnya mobil bagus, ngadadak mogoknya. Beres mogok teh dilereskeun ke bengkel, dibetulkan ke bengkel. Belum lama berjalan lagi, mogok deui. Dibetulkan lagi, mogok lagi. Belum sampai ke tempat tujuan, masih jauh tempat tujuannya. Sampai berapa kali mogok. Sampai si ibunya nanya, "Papa, ini kan mobil baru. Kenapa sampai mogok gitu?" Nggak tahu Papa juga. Kenapa mogok? Padahal ini mobilnya mobil bagus loh. Kenapa bisa mogok seperti itu? Ternyata ibu, ketika sudah sampai lokasi, panjang cerita, lalu dia ceritakan kepada salah satu kiai, salah satu ustadz yang ada di tempat itu. "Pak Ustadz, saya tadi dari perjalanan begini ceritakan." Ternyata apa yang ustadz sampaikan, ketika dalam hidup kita ada sesuatu hal yang menghalangi untuk kehidupan kita, baik perkara yang haram maupun yang subhat, maka itu akan menjadi kendala bagi kita. Baik kendaraan kita, baik anak cucu kita, baik dalam pikir kita, itu akan menghalangi. Makanya ibu, hal yang sepele tadi ya, masalah jujur tadi, ternyata itu bisa memberikan dampak yang tidak baik kepada keseluruhan. Anak-anak kita mungkin susah diatur, kita susah mikir, pelupa. Nah itu kan dari perkara-perkara yang kecil sebetulnya. Ibu misalkan lagi masak, ya, aduh lupa di mana ya, tadi nyimpen HP, padahal HP barusan dipegang. Ibu pas nyimpen aja sebentar gitunya, lupa di mana nyimpen. Nah, tolong sadar, ternyata itu datang dari perkara-perkara yang haram, yang tidak baik, yang pernah kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi dampaknya jelek kalau ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita. Nah, Allah Bu.
Ini serius. Jadi ibu ya, kita itu harus jujur, tidak boleh bohong. Kepada siapapun kita tidak boleh bohong. Mau yang orang dekat maupun yang jauh, maka kita harus menjadi orang yang jujur dimanapun kita berada. 2. Satu lagi, perilaku Nabi yang harus kita contoh dalam kehidupan kita, ya, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sosok Nabi, makhluk manusia pilihan yang rajin sodaqoh. Rajin naon cenah Bu? Saya tanya, Ibu hari ini sudah sodaqoh? Bapak hari ini sudah sodaqoh? Sudah. Ya betul. Ibu hari ini sudah sodaqoh? Apa ya sedekah yang sudah ibu lakukan? Alhamdulillah. Pak Ustad, abi bucan sedekah tadi ayah kenceleng keliling katanya. Ada? Nah, saya belum sedekah Pak Ustad. Tidak dengan harta, kita sedekah dengan senyuman kita. Sambungan dengan tadi, ibu sedekah dengan senyum itu luar biasa. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Memberikan senyum kepada orang lain itu adalah sedekah. Jika ibu sumping di bumi aya masalah, lagi ada keles sama si papap, datang ke sini mending ke pengajian, di rumah juga pasti si papapnya juga lagi ambek keneh. Datang ke sini ibu, ternyata di sini teh ibu teh seserian, wah seserian gitunya. Senang hati teh di sini, di sana, di mana-mana. Ibu senang ke sini, di jalan senang, di mana-mana senang, datang ke rumah senang, walaupun suami baud, insya Allah ibu pahala ibu teh ketika sedang itu akan sampai kepada orang yang memberikan kesenangan. Misalkan ayah ustad ngabodor, padahal ibu teh di bumi teh kayak masalah, sumping ka dia datang ke sini, ustad datang ngabodor terus, lalu ibu bahagia, itu pahala ibu bahagia itu akan sampai kepada ustadz yang sedang menyampaikan. Itu namanya pahala jariah. Sebab itu namanya idholus surur. Ya. Apa itu idholus surur? Memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Nah ini, jadi dengan sedekah itu tidak dengan uang saja, tapi bisa dengan senyuman. Kalau tidak dengan senyuman, ya kita bisa dengan materi. Gitu ya. Nih misalkan RT berapa? RT 10. Ibu-ibu Pak RT sama Bu RT-nya bilang, ibu-ibu nanti kita akan mengadakan pengajian rutin nih. Insya Allah nanti kita akan makan sama makannya sama ayam geprek. Mangga bapak ibu-ibu barangkali ada yang mau nyumbang atau udunan, boleh bisa langsung japri sekretaris bendahara RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan gitu. Nah ibu, di situ hadirkan rasa tanggung jawab kita sebagai umat Nabi, maka kita harus rajin sedekah, apalagi sedekahnya untuk acara maulud. Sedekah untuk acara mauludan Allah akan ganti puluhan kali lipat, bahkan sampai 7 kali lipat insya Allah. Maka ibu yang hari ini dapat konsumsi bu ya, saya mah belum bu. Ibu sudah dapat konsumsi, semuanya kebagian? Alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan makanannya berkah ibu. Yang bersedekah, yang berinfak untuk acara ini, baik secara pribadi maupun dari kas RT atau kas RW, sumbangan RW, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Ini akan menjadi bukti kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini betul-betul cinta. Dengan sedekah yang kita keluarkan bukan ingin apa-apa, bahwa kita ingin menunjukkan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita menjadi orang yang pelit, kikir, bakhil, keken mengkene, merek hese, cap jahe, CS na korun, wah naon macam-macam. Da anu meuna kopet mah banyaknya. Sebutan oke, keken mengkene, merek hese, kumetnya, cap jahe, wah macam-macam. Tak eta teh ibu cap jahe keken mengkene merek hese
menurut sejarah nanti dikubur teh bakalan sempit. Ibu hoyong kuburannya sempit? Hoyong lega, hoyong ageng? Salaga-lega nage anggar ukuran nama hiji ka 2 meter gitu punya. Mual ngalegaan. Anu bakal ngalegaan mahnya eta amal soleh urang. Sekalipun tempatnya kecil di alam kubur, tapi akan menjadi luas ketika kita memiliki amal soleh yang banyak, yang jariah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ibu kedah rajin sodakoh. Hari ini kalau ditanya, sudahkah kita sodakoh hari ini? Sudah, dengan senyum, jangan jangan pelit. Harus baik. Sebab orang yang sedekah itu pahalanya luar biasa. Di dalam hadis Nabi dikatakan, nih pahala sedekah, saking gede-gedenya pahala sedekah nih ya. Coba ikuti saya Bu ya. Mana kosong? Sekali deui. Mana kosong? Malun. Sodakotin. Ulangi, mana kosong? Malun. Min sodakotin. Falyazdad. Sekali deui. Mana kosong? Malun. Min sodakotin. Falyazdad. Ada gayaan atau pura ada di lagu ke Falyazdad gitu atuh punya. Ada gaya atuh. Sekali deui, mana kosong? Malun. Min sodakotin. Falyazdad. Aduh, enakeun ini minggu banyak. Kaciri tukang lagu banyak. Mana kosong tidak akan berkurang. Mual ngurangan. Naon malun harta min sodakotin yang disodakohkan oleh kita. Falyazdad tetapi akan bertambah. Harta yang kita sodakohkan itu tidak akan berkurang, tapi akan falyazdad nambahan. Harta kita sodakohkan, uang miliaran, jutaan, berapapun kita sodakohkan itu akan bertambah. Akan apa? Falyazdad. Ibu nyumbang, punya cincin Bu? Punya kalung? Punya gelang? Kalau gelang kalung semua disedekahkan, ya, disedekahkan untuk pembangunan masjid, maka kalung ini akan menjadi bukti apa? Falyazdad. Karena terbukti sudah disedekahkan. Kalau Bapak punya mobilnya dijual, disedekahkan. Oh iya, karena kita sedang bikin madrasah diniyah buat anak-anak ngaji. Di belakang ya, di mana belakang? Disedekahkan ku Bapak teh sekian ratus juta. Maka insya Allah pahala itu akan falyazdad. Nah, falyazdad teh nambahan. Semua sodakoh yang kita lakukan pasti akan falyazdad, nambahan, pasti bakal nambahan. Jadi semua yang kita sodakohkan itu pasti akan bertambah. Ibu perlu bukti? Nih bukti. Saya punya testimoninya. Testimoninya minggu kemarin, ya, hari Minggu. Kebetulan saya selalu mengisi ceramah Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Karena hari Senin sampai hari Jumat, karena saya ini pegawai negeri, jadi selalu mengurangi jadwal ceramah di hari itu. Jadi sengaja Jumat, Sabtu, Minggu, abdi mah gitu ceramah nanya dipulkeun pagi, sore, siang sampai subuh juga, gitu. Minggu kemarin saya ceramahnya di mana? Di Cipeundeuy, tahu Cipeundeuy? Cikalong, yang dekat Cirata itu, yang tempat waduk Cirata mancing, wah. Saya di sana ceramah, ya. Malam Minggu
di Cikalong, Cipeundeuy. Pulang dari sana ibu, kan biasa kalau mau pengajian mulu dan suka dikasih ya, suka dikasih geningan buat kiai gitu. Iya, ada itu dah. Kalau nggak gitu kan repot bu sebetulnya. Kalau pulang ke rumah ditanya sama istri kan repot. Iya, iya ibu nanti ditanya sama istri, bapak dari mana? Habis pengajian, bohong. Gitu. Kenapa bohong? Ya bohong, nggak bawa apa-apa. Saya pernah kejadian gitu pak. Pernah saya pulang ngaji itu nggak bawa apa-apa. Ditanya sama istri, ayah dari mana? Dari pengajian. Ah bohong ya ayah. Benar dari pengajian. Tapi nggak bawa apa-apa. Panitianya lupa. Wah sampai di situ bu, sampai dicurigai. Takutnya saya kemana-kemana gitu. Makanya saya mah itu jadi peringatan buat saya. Jadi peringatan. Gitu. Jadi daripada saya berantem di rumah, lebih baik berantem dengan panitia. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa bercanda Pak RT bercanda ya. Pak RT bercanda. Gitu. Jadi sama Pak RT jangan dianggap. Aduh jadi kadinya jadi karena berkat wae. Nya imam ngobrolkeun ke Cipeundeuy. Saya bawa berkat satu. Berkat dalamnya itu apa? Bakakak aya, raminang aya, wabong aya. Nah, pulang ke rumah ada anak santri yang sedang nongkrong kieu nongkring tapi sedih wajahna teh murung wae. Ditaruh ku abi teh, "Jang kunaon?" Siga nu sedih gitu. Kang Haji teh acan abdi teh acan dikiriman. Rasan anjeunna orang Subang. Gitu can dikiriman dikirim ke bumi. Oh gitu jadi ada can dahar eta teh. Nya teu acan. Karasan abdi nya emut nya nak berkat. Di berkatnya aya timbal da bakakak pasti kedah jeung timbalna. Harunya atuh hayamna nya batur. Ah, cenah timbal. Alhamdulillah cenah teh abdi aya di pangker aya di mobil teh aya bakakak. Pasikeun ka santri, kijang tah. Jang adrahi sok buka kobong. Ieu bungahna barudak eta Kang Haji nuhun barokah ulah. Ibu, lamun urang yakin kana sedekah eta bakal naon? Palyazdad. Ternyata enjing subuhna abdi pangaosanna teu pira ibu di Masjid UPI Geger Kalong dipayuneun para dosen kajian sanes pengajian tabligh akbar kajian biasa kajian duha minggu enjing teh ih ibu eta berkat masihan ka santri sodako ka santri uihna abdi dikintun 2 dus bohong teh eta hadis henteu bohong berarti nya kan abdi kamari kenging sabaraha kenging sadus di Cipeundeuy ceramah di UPI janten 2 berarti eta hadis eta henteu bohong di mana urang sedekah bakal naon palyazdad nah eta janti bakal nambahan tah wengi kamarina Pak RW nya Pak RT wengi kamarina abdi di Gunung Batu Sukaraja anu Caket Husein didinya abdi ceramah didinya ngabartosan we ieu mah kamari abdi didinya mah kenging 2 dus gitu kenging 2 dus minggu kamari mah Pak Ustaz tapi kenging 2 dus ari abdi mah yakin saya yakin kalau sedekah itu pasti palyazdad nambahan. Jadi saya yakin dengan sedekah itu, di mana kita bersedekah pasti akan bertambah. Nah, saya mah hanya informasi saja. Kemarin di Gunung Batu di Sukaraja saya dapat 2 dus. Itu. Hatur nuhun tos dibantosannya. Karena dus wae. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tah ibu kieu maksudna teh janten di mana urang sedekah teh urang teh insyaallah bakal nambahan rezeki, bakal nambahan kana ilmu, bakal nambihan kana pahal. Tong sieun urang ngaluarkeun sedekah sabaraha wae, tong sieun urang ngaluarkeun sedekah ageungna sakumaha wae, insyaallah Allah akan mengganti dengan yang berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggantikan dengan berlipat ganda bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ibu-ibu
Pulang dari sini mudah-mudahan oleh-olehnya terbawa walaupun hanya sedikit. Oleh-olehnya adalah ibu dah. Nah jadi Yazdad wae. Jadi oleh-olehnya yang pertama ya, mari kita perbanyak untuk senyum setiap saat kepada siapapun. Tidak melihat waktu, kita harus senyum kepada siapapun, terutama kepada pasangan kita. Suami senyum kepada istri, istri senyum kepada suami. Kemudian mari kita hadirkan jujur di dalam diri kita, agar jujur ini menjadi tameng kekuatan. Siapapun yang ingin sukses dunia akhirat, maka kuncinya adalah jujur. Dan yang terakhir, kita harus memperbanyak sedekah. Karena dengan sedekah ini Allah akan menghadirkan kita, musibah itu akan dijaga, musibah tidak akan sampai kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah pahala kita dalam setiap kebaikan-kebaikan kita. Manaqasa malun min shadaqatin falyazdad. Nah, itu ya. Jadi inti nama orang teh di mana sedekah pasti bakal. Nah, etanya eta we. Kada ibu bisa ditaros ke bapak di bumi. Mama tadi gajinya apa? Dapat apa? Aduh ya Allah ya Rabbana. Bapak ibu sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abdi sadasana hoyong lami ieu teh. Munghapuntenna kaleresan qadarullah dina dinten ayeuna teh tadi simkuring angkat oge di rumah sakit. Kaleresan pun bojo nadapi doana di sadayana, mohon doanya dari semuanya. Istri saya beres operasi gitu ya, beres operasi pada hari kemarin. Jadi malam ini saya masih menemani di rumah sakit gitu ya. Operasi namanya apa, Bartolin. Jadi ada abses di tentunya nyebut heset. Jadi ada ini apa, seperti kista lah gitulah ya, kista. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan mohon doa dari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan saya doakan juga ibu-ibu hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir dan batin selamanya, segalanya dan semuanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Mohon maaf, hari ini mungkin saya hanya dicukupkan sekian saja. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan dalam lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan lagi episode yang kedua dengan Falyazdad. Ayo wae bingungannya sakit. Mungkin itu saja dari saya. Kita akhiri saja dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.